Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semangat pagi, anak-anakku sudah menyiapkan semua peralatan untuk pembelajaran daring hari ini. Dan tentunya semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, jumpa lagi ya dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7 subtema 2, yaitu indahnya keragaman budaya negeriku. Indonesia. Indonesia. Nah, tentunya yang pertama kita ucapkan adalah syukur ya. Alhamdulillah, kita negara Indonesia kaya sekali akan keragaman budaya. Nah, apa saja ya keragaman yang hari ini kita akan pelajari, yaitu tentang tari dan alat tradisional, alat musik tradisional. Oke, yuk kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, dalam setiap tarian daerah, setiap penari pasti memiliki posisi gerak masing-masing. Posisi gerak tersebut akan membentuk suatu pola lantai. Pola lantai adalah pola yang memandu gerakan penari ke arah yang ditentukan. Misalkan, penari dari depan, kemudian dia pindah ke samping kanan, pindah lagi ke samping kiri, pindah ke belakang. Nah, itu namanya adalah pola lantai. Perpindahan pola pada saat penari menari. Nah, macam-macam pola lantai itu ada dua. Yang pertama, pola lantai lurus. Pola lantai lurus yang pertama yaitu pola lantai lurus vertikal. Jadi penari itu bergerak maju mundur. Kemudian ada pola lantai lurus horizontal, yaitu penari itu bergerak menyamping ke kiri kemudian ke kanan. Selanjutnya pola lantai diagonal. Penari ini bergerak serong ke kiri kemudian serong ke kanan. Nah, selain itu, pola lantai lurus itu dapat divariasikan menjadi bentuk segitiga, kemudian segi empat, zigzag, dan lain-lain. Kemudian, pola lantai yang kedua yaitu pola lantai lengkung. Seperti ini ya gambarnya. Nah, pola lantai lengkung ini ada pola lantai setengah lingkaran. Kemudian ada lagi pola lantai melingkar penuh. Pola lantai lengkungan itu juga dapat divariasikan menjadi bentuk-bentuk angka seperti angka 8, kemudian angka 3 ya. Kemudian bisa juga dengan lengkung ke depan dan ke belakang. Berikut Ustazah tampilkan contoh pola lantai tarian daerah. Nah, silakan anak-anakku perhatikan baik-baik nama tari di situ, kemudian perhatikan juga pola lantai yang digunakan para penari tersebut. Nah, anak-anak, sekarang kita saatnya mengetahui tentang mempraktikkan gerak tari daerah. Bahwasanya tarian itu ada yang dibawakan secara per orang atau kelompok. Nah, berikut Ustazah berikan contoh yaitu tari patudu yang berasal dari Sulawesi Barat. Nah, gerakan-gerakan tari itu antara lain sebagai berikut. Ada 8 gerakan yang ditunjukkan pada tari patudu. Nah, tari patudu ini dulunya sebagai tari yang bersifat menceritakan tentang menyambutan tamu yang datang dari luar daerah. Biasanya disambut dengan sebuah tarian itu. Nah, tari patudu ini biasanya dilakukan secara kelompok, yaitu 5 orang.
Tari patudu ini dilakukan dengan gerakan yang lemah lembut sesuai dengan irama musik pengiring. Nah, gerakannya itu dia memainkan kipas ya, dan gerakannya kakinya juga melangkah secara perlahan-lahan. Selanjutnya yaitu tentang keragaman kesenian daerah. Tari daerah itu merupakan salah satu unsur kebudayaan daerah. Tari daerah itu dimaksudkan sebagai tarian yang berasal dari daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia. Biasanya tarian daerah itu dalam satu provinsi itu bisa lebih dari 2 tarian daerah. Nah, tiap daerah memiliki tarian yang berbeda-beda. Berikut sebagai contoh tarian daerah dan asal dari daerahnya. Nah, anak-anak bisa baca ya. Kemudian anak-anak juga bisa melihat pada buku paket halaman 64. Memperagakan tari. Pastinya anak-anak banyak ini yang suka dengan tari ya. Oke, gerak itu merupakan unsur utama dalam sebuah tarian. Nah, gerakan dasar tari itu meliputi gerak dasar kepala, tangan, badan, dan kaki. Berikut beberapa gerakan dasar tari yang mungkin anak-anak bisa tirukan ya. Oke, apa ya gerakannya? Oke, nah anak-anak pada dasarnya macam-macam gerak tari itu ada 3. Yang pertama gerak level tinggi, gerak level sedang, dan gerak level rendah. Gerak level tinggi itu bisa dilakukan dengan melompat, melayang, berjinjit. Kalau gerak level sedang bisa dilakukan dengan gerakan setengah berdiri. Kemudian kalau gerak level rendah bisa dilakukan dengan berguling, jongkok, bersimpuh, dan duduk. Keunikan tari daerah. Keunikan gerak tari daerah di Indonesia itu sangat banyak dan rasanya Ustazah sulit ya jika harus menyebutkan satu-satu. Nah, sebagai contoh berikut. Yang pertama ada tari Meusari Sari. Nah, perhatikan baik-baik ya itu ya. Ada jaring-jaring ya di situ. Nah, apa pengertian dari tari Meusari ini? Tari ini berasal dari Aceh. Nama tarian ini sesuai dengan gerakan penarinya yang di samping itu. Dia menggambarkan orang yang sedang bekerja sama menarik jala dan gerakan orang menanam padi. Contoh keunikan tari daerah yang kedua, tari Pakarena. Nah, bagus ya tarinya. Tari ini terdapat di daerah Goa, Banteng, daerah Makassar. Tarian ini mulanya sebagai tari pemujaan terhadap alam gaib. Setelah daerah ini dimasuki oleh agama Islam, tarian Pakarena ini menjadi tari adat dan berkembang di dalam istana. Ada juga ya tari yang berasal dari Minangkabau itu tari piring nak ya. Nah, tari piring itu dilakukan oleh para penari dengan melakukan gerakan mengayun-ayun menggunakan piring yang sangat cepat dan teratur. Nah, awalnya tari piring itu sebagai ucapan syukur kepada dewa masyarakat setempat karena sudah mendapatkan hasil panen. Nah, jadi setiap tari itu mengandung makna tertentu. Selanjutnya anak-anak bisa mengenal alat musik tradisional. Nah, sudah ya nak ya, bisa dilihat sendiri alat musiknya ini berasal dari mana. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan. Betapa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ya kekayaan keragaman di Indonesia ini patut kita jaga, kita lestarikan. Terima kasih anak solih solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.